Ibu ada ibu nih. Bu, kalau ibu saya demen, paling demen saya kalau ceramah depan ibu tuh. Ibu nomor satu. Di mana ada acara ibu pasti ada. Acara ibu bapak mesti ada ibunya. Tapi kalau acara ibu belum tentu ada bapak-bapaknya. Betul nggak bu? Ibu nomor satu memang. Ibu, engkaulah makhluk yang paling mulia. Derajatmu lebih tinggi daripada ayah. Kau mengandung lagi doyan amat. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun kangkung ditaruh jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas nampan. Yang jawab salam saya doain rezekinya ampar-amparan sampai lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam campur lagi. Ibu-ibu yang gak jawab salam, saya doain lakinya kawin lagi. Kenceng banget aminnya ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fi tanzilil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muqarrabin Rusun Pulau Jahe, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takjim, mahabbah saya kepada pengurus dan TKM Masjid Al-Muqarrabin. Matanul hayati wa nafa'na wa bil qulubi idril amin. Dan juga segenap daripada pengelola Rusun Pulau Jahe yang mohon maaf juga tidak dapat saya sebut persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga segenap daripada security, kepala sekuritinya dan anggota semuanya yang saya hormati, dan juga seluruh jamaah acara santunan dalam rangka santunan di bulan suci Ramadan, seluruh panitianya dan juga jamaah hadir pada undangan, wabil khusus kepada ibu-ibu semuanya yang saya hormati, saya takjimi.
Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini atas rezeki Allah, nikmat Allah, berbagai macam yang Allah berikan pada kita, pada sore hari ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, bermuajahah, silaturahim dalam rangka kita menyatukan hati kita, yaitu dalam acara santunan anak-anak yatim, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini nanti kita akan berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga kita nanti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah pancinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, udah ngopi belum nih? Lagi saya bu, dari pagi dari subuh udah makan ini. Insya Allah sebentar lagi kita sama-sama akan melepas segala apa yang kita tahan dari subuh ya. Dan banyak-banyak, cukup kurma 3 sama air putih, insya Allah sehat lambung kita. Ini lambung kita nih, ini lagi bekerja nih ya. Biasanya kalau lambung kita bekerja itu kalau nggak puasa ya, ini jam 8 jam harus bekerja nih. 8 jam nih, setelah malam toksin keluar, pagi keluar, sarapan itu bekerja sampai nanti jam 6 jam dia bagus, bekerja kembali nanti jam 8 malam. Saat kita tidur bekerja lagi lambung kita itu. Maka itu puasa itu sehat. Tidak ada yang puasa itu tidak sehat. Yang jelas yang sakit saat puasa insya Allah akan sembuh. Ya, beda. Ya, pada saat kita puasa kita makan saat sahur. Ya, sahur kita makan. Nanti makan lagi jam berapa tuh? Maghrib. Nah itu bersih banget lambung kita. Ya, beda kalau kan puasa. Ada jatahnya jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 7 malam. Tapi kan kadang enggak. Jam 6 pagi sarapan, ketika jam 8 udah masuk kopi, masuk pisang goreng, ketoprak. Kita jam 10 masuk lagi. Itulah kebanyakan penyakit kita seperti itu. Tapi saat kita puasa, insya Allah lambung kita sehat, badan kita sehat. Mudah-mudahan puasa kita sampai akhir Ramadan, Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, jadikan puasa tahun ini merupakan puasa yang terakhir dalam hidup kita. Yakin kalau tahun besok kita puasa? Yakin nggak? Enggak. Maka dari itu jadikan puasa tahun ini puasa yang terakhir dalam hidup kita. Apapun segala amal ibadah jalankan. Masalah nanti kita ketemu puasa yang akan datang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita untuk lebaran nanti, untuk istri dan anak-anak kita, sehingga di hari kemenangan kita dalam keadaan sehat walafiat, suci, kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya bingung nih. Saya suruh diri di sini, suruh ceramah katanya, ya. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz Sahrul Al-Batawi. Wah, Sahrul mana ada orang Betawi, orang Padang, betul kan? Dipilih. Saya ada Betawi pak, bukan di Serang. Itu luar biasa tuh. Saya anak 6, anak aki 4, semuanya sama. Kakak saya pertama Muhammad Yusuf, namanya dipanggilnya Yusuf. Jadi sesuai dengan namanya, saya dong yang lain sendiri. Sehingga ini anak bukan anak
Lagi bini saya orang gandul, Betawi Mandra. Iya, bini saya orang gandul, Betawi gandul. Bini saya tuh wah kalau kena mantun pinter banget. Ya, masak air biar mateng. Wah, terus airnya dari pancuran. Ayah emang ganteng, persis kayak mata kuburan bus gitu. Jadi mata kuburan kita. Jadi seperti itu Bu ya. Katanya ceramah selanjutnya oleh Ustaz Muhammad Sarul Al-Ayubi. Ada kata-kata yang salah di MC, mana MC itu? Mana MC-nya? Hah? Salah. Bukannya Ustaz. Bukannya Ustaz, Bu. Saya belum Ustaz. Karena syarat untuk menjadi Ustaz ada 3. Ya, syarat untuk menjadi Ustaz ada 3. Yang pertama harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Baik ilmu dunia apalagi ilmu agama. Syarat yang kedua harus punya jenggot. Saya nggak punya jenggot. Dan jenggot itu segini tuh, itu Ustaz tuh, baru. Nah, syarat yang ketiga nih, yang berat nih. Yang namanya Ustaz itu minimal istrinya 2. Nah, buat apa Ustaz pinter kalau istrinya cuma 1? Betul nggak? Iya. Orang komisaris perusahaan, wah gajinya ratusan juta, bini 1. Berarti ngocek bini 2. Lebih hebatan dia. Harta banyak bini 1. Mendingan tukang ojek bini 2. Kenapa? Berani bekerja pada hamba Allah. Sudah kami lagi ini. Pokok jangan kita orang Betawi. Orang Betawi itu bini 1. Nggak boleh lebih ya. Nggak boleh. Berkata gini, pagi-pagi ngarak pengantin, ngaraknya ke kampung satu, sampai bilang orang Betawi tukang kawin. Tiap kampung bininya 1. Ngampar. 15 abad yang lalu, ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Beliau sedang berkumpul bersama dengan para pengikutnya, dan beliau sedang berkumpul bersama umatnya. Lalu di tengah-tengah para sahabatnya, di tengah-tengah para umat pengikutnya, dan di tengah-tengah umatnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata baginda Rasul? Kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba wa man yaba ya Rasulullah man aqaati dakhalal jannah wa man asani faqad Apa kata baginda Rasul? Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, saya tajibi. Kata baginda Rasul, kalau umatnya yadkhulunal jannah, bahwa sesungguhnya seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Amin. Ila man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu salah seorang sahabat baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bertanya kepada Kanjeng Nabi, wa
apa ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, man atau atik dakhalat jannah. Mereka yang taat pada Allah dan pada Rasulnya, mereka yang mau dan ingin masuk dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mau mengikuti perintah Allah, sunnah Rasulullah, mereka lah yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa sih perintah Allah itu dan sunnah Rasulullah itu? Ada yang tahu nggak? Andro, apa perintah Allah dan Rasulullah? Singkat aja ya. Ada dua. Yang pertama, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam ya'si illallah fa asa'ula yakuna muhtadin. Kata Allah, hanya orang-orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid, salat, bayar zakat, dan tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih memakmurkan masjid itu? Banyak. Nih, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan saatnya kita dikasih kesempatan untuk memakmurkan masjid. Di antaranya apa? Salat berjamaah, rutinkan 5 waktu di masjid, baca Quran, dan salah satunya apa? Jadikan masjid itu jangan cuma untuk tempat ibadah, tempat sholat doa pulang, sholat doa pulang. Jadikan masjid itu sebagai sentral kegiatan sosial, kebudayaan. Boleh, silakan politik asal jangan terlalu dalam. Ekonomi seperti santunan. Ini yang berapa di santunan ini? Saya sering lihat di status Ustaz Rabobi. Yang berapa santunan ini? Subhanallah yang ketiga. Ya, nggak ada lupa masjid lain. Cuma ini dong ya, Mukarrabin. Hebat. Barakallahu fiikum. Jadikan masjid itu sebagai sentral kegiatan umat. Sholat berjamaah, pengajian muslim, kegiatan ekonomi umat, dan juga santunan yatim piatu. Ini salah satu untuk memakmurkan masjid kita. Bukannya sekedar numpang datang, cuci kaki, buang air kecil, sholat, pulang. Jadikan masjid itu sebagai sentral utama kita untuk dari umat, oleh umat untuk umat. Kebetulan sekarang bulan Ramadan, jadikan bulan ini sebagai bulan training, ya, training untuk diri kita, muhasabah diri kita. Berarti nanti setelah bulan suci Ramadan, seperti biasa, apa yang dijalankan di bulan suci Ramadan jangan sampai ditinggalkan di luar bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan biasa baca Quran terus 11 bulan ke depan. Biasa di bulan suci Ramadan sholat berjamaah 11 bulan ke depan. Biasa ada santunan atau sedekah di bulan suci Ramadan, masih anak yatim, terus sampai 11 bulan ke depan. Laksanakan semuanya itu. Anggap aja hari ini atau bulan ini merupakan bulan training buat kita. Nanti perangnya 11 bulan ke depan. Itu nanti yang dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah Ramadan selesai, Qurannya dibaca lagi. Baca Quran tiap hari. Bu. Baca Quran tiap hari, Bu. Suaminya suruh sholat di musola di masjid. Kalau suaminya nggak mau sholat di masjid, berarti suaminya belum disunat, belum balik. Ibu sholat di rumah, baca Quran, nawiru buyutakum
bisolati wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Jadikan rumah kita itu surah-surah Al-Quran dan sholat. Ibu, ya, doain suaminya. Doa kayak masih punya suami. Doanya seorang istri dan anak perawan untuk ayahnya merupakan salah satu doa yang dijawab oleh Subhanahu wa taala. Baca Quran, Bu. Sehari berapa? Puasa banyak-banyak. Saya setiap Ramadan tidak pernah minta khatam. Benar Pak? Tidak pernah saya khatam. Saya setahun penuh sehari 3 ayat rutin. Kalau nggak habis maghrib, habis subuh atau habis asar, pokoknya sehari harus 3 ayat minimal. Kalau memang kelewat, udah harus ada usaha lain, harus baca dulu sehari itu 3 ayat. Insya Allah terus kita rutin baca Quran. Lama-lama kayak orang punya utang. Ya, lama-lama seperti orang punya utang baca Quran. Gak usah banyak ngebut. Wah, biar ngejar khataman nanti akhir Ramadan. Jangan, gak usah. Baca sehari 3 ayat, besok 3 ayat lagi. Di luar bulan Ramadan terus 3 ayat. Insya Allah satu Ramadan kita baca Quran terus. Jangan setelah Ramadan Al-Quran ditaruh lagi di atas berdebu. Nauzubillah min dzalik. Quran itu imam kita, hati-hati ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Quran adalah imam. Salah satu yang ditanya dalam kubur adalah Quran. Enggak ada sholawat. Boleh sekarang baca sholawat, tapi Al-Quran salah satu yang ditanya di dalam kubur, wa ma imamuka? Siapa imammu? Quran. Begitu kita baca Quran, kita niatkan boleh jadi syafaat kita di akhirat nanti atau dalam kubur kita. Mulai saat sekarang ini baca Quran minimal 3 ayat baca Quran. Ya, yang kedua yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding pada sholat sendirian. Sholat berjamaah dalam mencermati bisa wa isrina darajah. 20 derajat kita dapat pahala ketimbang sholat sendiri. Ramaikan, makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Kalau bukan kita orang-orang lagi yang meramaikan masjid, siapa lagi? Masuk masjid sampai mati, bukan ketika sudah mati masuk masjid. Masuk masjid sampai tua, bukan ketika udah tua baru masuk masjid. Makmurkan masjid tempat kita. Al-Muqarrabin bagus banget, ya, dari jauh kelihatan. Wah, megah. Saya di Nur Ilahi, Pak. Rusun Delta, apa ya? Jagal. Itu nggak ada masjidnya, Pak. Betul lagi berusaha nyari bikin masjid, tapi nggak pernah dapat. Itu saya khotib Jumat di seperti ini nih, ya, seperti ini nih, di bawah. Saya kira masjid. Kalau nggak salah itu aja tuh yang belum punya masjid. Rusun itu belum punya masjid. Di mana masjid bagus. Ya. Jadi kesempatan untuk masjid bagus, rapi, bagus. Sering saya lihat di status Ustaz Sabofi, guru saya itu, alhamdulillah. Ternyata warga rusun sini peduli berat, peduli sangat dengan kegiatan di masjid ini. Salah satunya satu dan yang ini. Dan yang terakhir adalah memakmurkan masjid dengan cara apa? Di bulan suci Ramadan ini biasakan untuk sedekah. Salah satunya apa? Santunan. Peduli kepada anak yatim piatu merupakan anjuran dalam agama Islam. Pak, nih, biar tahu nih ya. Nih, saya buka rahasia nih, ya. Ingat nih. Biar mana ingat nih. Sedekah yang kita keluarkan pada sore hari ini untuk anak yatim itu ibadah yang derajatnya lebih tinggi daripada sholat. Derajatnya lebih tinggi daripada haji. Derajatnya lebih tinggi daripada umroh. Dan derajatnya lebih tinggi daripada puasa. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? 20.000 dari saya. Kenapa sedekah itu derajatnya lebih tinggi daripada ngaji, daripada sholat, daripada puasa, umrah dan haji? Ada yang tahu? Nah, kenapa puasa sedekah itu lebih tinggi derajatnya? Karena kalau puasa urusan kita hanya kepada Allah, umrah urusan kita kepada
Tapi yang namanya sedekah urusan kita kepada hambanya Allah. Kata Allah, barang siapa yang peduli kepada hambaku, maka aku akan peduli kepada dia. Barang siapa yang mengeluarkan 1 dinar atau 1 rupiah, aku ganti 10 rupiah. Mengeluarkan 10 rupiah, aku ganti 100 rupiah. 100 rupiah aku ganti 1000 rupiah. Bahkan kabarnya sampai daripada 700 kali lipat. Itu benar. Ini yang saya rasakan. Wallahi wa rasul lagi puasa. Saya ngasih 10.000 dalam jangka seminggu, nggak sampai seminggu, ada aja yang ngasih 1.000 sama saya. Lagi jalan, Ustaz, oh iya, apa? Salaman sebentar beli 100.000. Ini apaan nih, Ustaz? Gak Ustaz jadi gitu. Saya berpikir, oh, mau pernah ngasih sampai 10.000 nih, ya. Bukan berarti kita mengharap dibalas oleh Allah, tapi ini janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang bersedekah 1 dinar, aku ganti 10 dinar dan terus kelipatannya. Contoh bang, begini bang. Saya nih punya objekan, ya. Ini rumah nih kalau laku nih, ente. Ini kalau rumah laku nih, ane jalanin, ane janji sama ente, ane kasih ente 5 juta. Nggak taunya gol, rumah laku. Wajib gak minta dia bang? Ya. Wajib gak? Karena saya udah janji. Tegur, bang, mana bang Sarul? Ada rumah aku, alhamdulillah. Nanti kan jajan yang mana 5 juta. Oh iya, itu kan dia keluaran 5 juta. Kalau udah jadi omongan janji. Allah pun begitu. Kita kasih 10.000, diganti 100.000. Dia bakalan miskin, bal yasdak. Justru bertambah. Nggak ada orang yang dunia yatim itu nambah miskin, nggak ada. Apalagi kalau rumahnya itu ada anak yatim, dipelihara, dididik. Kejadian di rumah saya. Iya, tahun berapa tuh? Tahun 90 ke 2000-an. Ya, ada orang ibu-ibu bawa anak, ditawarin gak ada mau. Akhirnya ada yang ambil orang yang ke-6, ya, diambil sama dia pak. Derajatnya naik pak, puluh. Anaknya cakep pak, dijadiin nama saya. Dan benar, saya curiga. Saya lagi kerja, saya kan dulu di keuangan, ditelepon, saya dulu main rumah yuk. Ini dulu juga ada pengajian gitu pak. Oh curiga, iya selalu baji. Saya lagi, kaya pak, ini ada kaya. Sampai-sampai dia bangun rumah itu sampai buat saya. Kaya gitu, saya nggak tahu ini kaya dari mana ya. Lantas sekali 2 kali telepon, akhirnya ya jelas. Saya tahu dia punya anak cakep. Ketika saya lagi buka madrasah, anaknya kalau masih SMP sering nungguin temannya di depan madrasah saya. Tuh, tahun 95, 96 lagi ya, iya 96 lagi. Wah, kalau punya anak cakep, karena punya jodoh ini kan gitu ya. Artinya benar. Saya tanya ke ibu saya, tapi ibu saya pulang aja juga sama ibunya tuh, wajib, ya ada maunya. Terus saya tanya, mana? Ini mah duren, kita kan kejimun juga. Lah iya, nggak ada duren kita kejimun. Alamak mungkin dia tahu kali Pak Haji ya, tahu tuh, bisa nggak main karena saya merasa kejimun begitu. Justru Pak Haji saya. Ini misalnya, saya juga dulu sama situ. Saya begitu saya, dulu ingat ya ada ibu bawa anak tuh sampai ke Poncol, nggak ada yang mau dimakan, itu saya ambil. Begitu itu anak saya ambil, ya begini seperti ini. Begitu anak diambil sama dia, ibunya tahu kemana, ya naik pak derajatnya diangkat sama Allah. Kontrakannya, mobilnya, subhanallah itu. Jadi tidak ada orang menyantuni anak yatim itu miskin, gak ada. Pasti Allah balas. Dan satu hal lagi, segala penyakit akan terobati dengan sedekah. Mungkin ini kalau sedekah nih pak, diniatin. Nih pahalanya buat apa orang tua saya untuk kesembuhan ini jaga diniatin. Innama a'malu bin niat. Jangan usah tahu. Wah, maaf ikhlas pun. Hamba Allah. Nah, ini juga ada satu hal lagi nih, ya. Kemarin saya keborkan di musola saya tuh, ya.
lagi renovasi musola saya. Ada satu orang pecah hamba Allah, saya kritik. Enggak boleh pecah hamba Allah. Kenapa? Nyumbang buat santunan pecah hamba Allah. Tulis namanya. Kenapa? Hamba Allah 5 juta. Akhirnya orang muslim mikir, biarin aja orang jauh ini. Dia juga tuh orang sono, orang kasih orang hamba Allah. Padahal apa yang kasih? Kita nggak tahu dia kerjanya ngojek, atau kerjanya apa, atau tinggal di lantai berapa, kita nggak tahu kan? Tapi ketika disebutkan namanya, dari bapak ini bulan sebesar 5 juta rupiah. Wah, Pak itu yang di lantai sekian, padahal cuma kerjanya begitu aja ya. Tapi kok bisa 5 juta? Saya yang kerja di kantor, masa saya nggak bisa 5 juta? Sebenarnya sih 7 juta. Betul nggak? Buat apa tuh? Manifestasi, buat semangat yang lainnya. Jangan hamba Allah. Tahu artinya hamba Allah? Hamba Allah adalah orang yang sudah menghambakan dirinya untuk Allah, tidak mau urusan dunia. Masjid aja, tawadhu, zikir, itu hamba Allah. Kita belum harus jadi hamba Allah. Tidak ada kata ria. Gak ada kata ria. Wah, ria itu sebenarnya enggak. Ria itu bagi saya itu hanya satu. Apa? Kan katanya kalau kita ibadah, bilang-bilang ngomong-ngomong katanya ria, betul enggak? Betul enggak? Iya. Enggak ria, juga disebut namanya. Yang ria itu dalam ibadah cuma satu. Apa? Kalau kita mau nikah lagi, bicara sama istri kita, itu ria namanya. Bu, gini bu, saya mau nikah lagi. Ya, ada pahala loh. Ria namanya. Kan katanya kalau ibadah itu jangan sampai ada yang tahu. Ngomong istrinya, istri ngomong bapaknya, ngomong tetangga, ya ada pahala. Diem aja kalau mau nikah. Karena kenapa? Lo ngomong gak ada pahala, ria itu namanya. Betul gak? Diem aja udah. Gitu. Kan panggil pada balaku. Jadi marilah kita makmurkan masjid kita, salah satunya dengan seperti ini, santunan. Setiap bulan ada santunan. Saya yakinnya akan dibawa keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala rusun Pulau Jaya ini. Demi Allah. Rezekinya lancar semuanya. Anak yatim diperhatikan. Rasul itu yatim piatu. Kata Rasul, ana waqaful yatim fil jannah. Siapa yang menyantuni anak yatim piatu, kata baginda Rasul, nih seperti 2 jari ini. 2 jari ini. Apa? 2 jari. Dekat seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Siapa yang menjadi anak yatim nanti di surga satu Rasul digandeng, ya. Jadi marilah. Sekali lagi dalam event ini saya menyampaikan yaitu 2 hal. Yang pertama, mari makmurkan masjid kita dengan kegiatan-kegiatan. Yang kedua, teruskan acara santunan ini, ya. Di masjid kalau perlu adakan pengajian dalam bapak rutinitas anak-anak terus. Dan saya sudah tahu di sini ada satu Sabobi pun juga sering statusnya seperti itu. Alhamdulillah, ya. Ada cerita sedikit nih, ya, terakhir nih cerita di saya nih. Ada suatu kampung, bukan kampung, perumahan. Ada sebuah perumahan, Pak. Itu di hari Minggu ada kejadian. Kejadian apa? Pada saat hari Minggu cuaca cerah, itu paling enak itu warganya apa tuh? Ada yang olahraga, ibu-ibunya olahraga, bulu tangkis, ada yang saling ngobrol, cuci mobil segala macam. Di hari Minggu itu pagi cerah jam 8. Tiba-tiba suasana yang enak, suasana yang rukun, suasana yang adem digemparkan dengan suara azan dari masjid. Jam 8 pagi orang azan merbotnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata warga, wah, dari mana tuh suara azan? Dari masjid perumahan kita. Wah, ini ada yang sesat nih, kata gitu. Ada yang sesat nih. Terus azan. Akhirnya itu pada berbondong-bondong. Bapak-bapak yang bulu tangkis, yang pada ngobrol, cuci mobil, cuci motor, ya, pada keluar semuanya. Lari ke masjid. Wah, dengan kemarahan. Nah itu berbak terus aja
sampai la ilaha illallah. Wah, keluar dengan apa nih? Jam 8 pagi udah ajan. Wah, merbot gitu. Takut apa enggak? Takut gak Bang? Takut kan? Ya. Tapi itu merbot gak takut. Dia keluar aja santai. Begitu keluar dari masjid, dia lihat, lah, ada apa ya? Ada merbot. Ngapain dia jam 8 ajan gitu? Lah, justru saya bertanya, ngapain bapak-bapak pada kumpul di sini? Saya ajan, kira saya ajan subuh nggak ada yang datang. Saya ajan jam 8 pada kumpul, mau ngapain kumpul jam 8? Tadi subuh, zuhur, asar, kira saya ajan datang. Jangan ajan jam 8 pada datang. Mau ngapain? Itu bukan punya salah. Betul nggak Pak? Pintar pokoknya itu. Iya, kira saya ajan jam 8 pada datang. Yang nggak pernah sholat juga pada datang. Kira saya ajan subuh kagak yang datang. Tidak salah saya ajan dengan begitu. Ya betul nggak Pak? Iya. Maka dari itu salah satu juga yang bikin orang malas sholat subuh ajan. Hati-hati nih ajan nih. Ajan jangan salah tuh. Ya, ajan Indonesia sama ajan Mekah beda sih. Kalau saya udah berapa ya? Udah. Nah, kalau di Mekah sih belum. Kalau di Mekah kan aja begini, as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Tuh, kalau di Mekah tuh. Kata orang tua saya. Kalau di Indonesia dibalik. As-salatu khairu minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Dia nggak ada bangun daripada tidur. Betul nggak? Dibalik ya. No. Bersolat daripada tidur. Ini kan kagak dibalik ya. Jadi seperti itu ya. Dalam sama-sama kuliah ini saya ucapkan saja kalau Hasanul Jajah telah diundang di sini silaturahim. Memang tahun ini saya ceramah tarawih, ternyata diminta di sini. Dia bilang anggap aja saya ini sowan silaturahim sama guru-guru saya di sini, ada orang tua saya di sini, teman-teman saya semua di sini ya. Dari Sarabut Tahun ya. Masih pengajian sana ya? Masih nggak? Masih ada nggak pengajian? Hah? Sarabut Tahun di dari 14 masih ada ya? Iya, insyaallah ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Ayolah kita makmurkan masjid kita. Seandai kata satu rusun aja, satu lantai, mungkin kali ya, itu pada sholat berjamaah semua di masjid kita muat. Seandai kata 40 hari aja pada sholat jamaah semua, insya Allah tutup dengan keberkahan rusun ini. Nah benar Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa min as-sulayyat tasib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bertakwa padaku, memakmurkan masjidku, maka aku kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu. Ada kata seluruh ini pada sholat jamaah, yakin saya nantinya saya jauh dari bala, rezeki datang, lancar, insya Allah. Ya, yang selanjutnya tolong santunan seperti ini diteruskan. Menyantuni anak yatim itu sangatlah mulia. Bahwa sedekah itu lebih mulia, derajatnya lebih tinggi daripada sholat, daripada haji, daripada umroh, daripada puasa. Seandainya kata yang dikober-kober nih, yang udah pada mati, yang udah dikubur, mereka boleh kembali. Apa yang mereka minta? Ada yang tahu? Amalan apa yang akan mereka kerjakan? Ada yang tahu nggak? 20.000 nih, kontak dari saya nih. Nih. Ada yang tahu nggak? Masih nggak ada sih, tapi nggak ada gocap nih. Dia cuma di topi. Jangan nanya bini Pak. Bini sama aja kita nyari duit Pak. Benar-benar. Kalau di topi nggak boleh ketahuan. Ya, selesai. Ya. Jadi saya akan tahu nih, saya kasih 20.000 nih. Seandainya kata mayit-mayit yang ada di kuburan, mereka boleh hidup kembali, apa yang mereka kerjakan ibadah apa? Hah? Sedekah. Ibu.
Ya, yaitu sedekah. Sedekah main-main yang ada di dunia ini mereka boleh hidup kembali, bukan sholat, bukan puasa, bukan sinar, tetapi apa? Tetapi sedekah yang akan kita kerjakan. Karena sedekah urusan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, oleh karena itu bersedekah. Jalankan sedekah setiap hari minimal 2.000. Ya, terakhir dari saya nih, kalau nggak punya duit gimana bang? Sedekahnya, saya punya wiritan, mau saya kasih nggak wiritannya nih? Habis subuh, ambil gula secumput, tebarin pada mata yang banyak semut. Inna Sulaimana wa inna bismillahirrahmanirrahim. Hai semut bisa sedekah, tolong sampaikan kepada Allah. Didengar omongan kita, ya. Kasih semut gula, insya Allah hajat kita diterima yang akan oleh Allah SWT. Semut juga dengar apa yang kita ucapkan. Inna Sulaimana wa inna bismillahirrahmanirrahim. Maka itu kalau ada semut itu jangan dibakar. Gini aja nih. Kalau semut cuma kita inna Sulaimana wa inna. Ular pun begitu, menjatuhin sapi juga begitu kalau kurban. Ya, insya Allah dia tunduk sama kita. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ibadah orang tua bilang, mohon maaf lahir dan batin, bukan maksud saya ngajarin, tapi kita semua saling ingetin. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafin. Yang benar, yang baik, itu semua datangnya dari Allah. Yang salah, yang khilaf, yang dhaif, dari saya sebagai hamba Allah yang lemah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan jazaa. Saya sudah percaya dengan amanah di sini. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada hari ini menjadikan wasilah kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baca Fatihah dengan niatan orang-orang mudik kedua kita yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya roda minul jannah, dan kita yang hadir semua di sini Allah sehatkan badan kita, mudahkan rezeki kita sampai ketemu daripada hari raya Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.